Setiap warga negara yang mencintai negaranya tentu peduli dengan masa depan negaranya dan generasi yang akan datang. Di tahun 1996, saya pernah lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, program Magister. Ijazah saya asli, benar-benar asli, dan dapat dikonfirmasi ke UI. Tidak seperti orang yang mengaku lulusan UGM tapi tidak dapat memperlihatkan ijazah aslinya. Kali ini kita bahas sekilas tentang hak angket yang ujungnya akan diketahui siapa sebenarnya yang akan menjadi sampah sejarah NKRI ini. Apa itu hak angket? Menurut Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mempunyai hak angket, yaitu hak melakukan penyelidikan untuk menentukan dan memutuskan apakah pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa bernegara ternyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024. Hak angket diusulkan minimal oleh 2 fraksi DPR dan ditandatangani oleh 25 orang anggota DPR. Tidak ada yang rumit, hanya ada kemauan atau tidak, itu saja. Akan tetapi kalau anggota yang bersangkutan terindikasi bermain judi online, maka yang bersangkutan pasti tersandera. Mau teruskan hak angket atau diproses hukum? Repot kan? Lingkup kerja dan masa kerja. Panitia angket dalam melaksanakan tugasnya dapat dan berhak meminta keterangan dari semua pihak yang dipandang perlu, termasuk pemerintah dan pejabat pemerintah, para saksi, para pakar, organisasi profesi, dan lain-lain. Adapun masa kerja panitia angket adalah sebagai berikut. Panitia melaporkan hasil tugasnya dalam rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuk. Rapat paripurna DPR kemudian mengambil keputusan final terhadap laporan panitia angket. Dalam hal ini, kelanjutan hak angket dapat berdampak kepada legitimasi pemilu 2024 dan saat ini masih ada waktu sebelum masa berakhirnya pemerintah yang sekarang ini. Mengapa hak angket perlu saat ini? Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 ditengarai dengan berbagai kejanggalan, pelanggaran etik, dan rekayasa telah terjadi dengan sangat jelas disaksikan oleh dunia internasional dan semua rakyat Indonesia sendiri. Namun, wakil mereka di DPR diam 1000 bahasa. Entah sedang sakit gigi atau memang tidak punya gigi. Mengapa tidak boleh terlalu menyalahkan Presiden Jokowi saja? Jokowi hanya meniru dan memanfaatkan tindakan tertentu Megawati sebagai presiden atau ketua partai. Dan yang paling menonjol ialah kasus Harun Masiku, anggota PDI Perjuangan yang menjadi buron polisi beberapa tahun lalu sampai kini belum tertangkap dalam kasus dugaan pelanggaran hukum berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW
anggota DPR RI. Kasus ini dengan mudah menurut beberapa pengamat dapat dijadikan sebagai sandera politik terhadap Megawati. Pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK, jadi Kristianto ini sudah dipanggil KPK di bulan Juni tahun 2024, beberapa minggu yang lalu, sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Nah, pemanggilan Hasto Kristianto ini dimaknai pengamat sebagai peringatan keras agar Megawati tidak berani mendorong pengajuan hak angket. Polisi Indonesia termasuk pasukan yang hebat di dunia. Teroris canggih seperti Nurdin Top, Dr. Azhari, Amrozi, dan lain-lain dalam waktu singkat dapat dilacak dan ditangkap atau dinetralkan. Tidak mungkin gagal. Polisi tidak mungkin gagal melacak dan menangkap hanya seorang Harun Masiku. Kita lihat di pemilu tahun 2024, masyarakat dengan jelas dapat menyaksikan siapa saja yang tersandera kasus berat sehingga dapat dipaksa melakukan hal-hal yang memalukan di hadapan rakyat. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Apa dampak tiadanya pelaksanaan hak angket yang berkaitan dengan pemilu 2024? Megawati Soekarno Putri yang membawa dan menaikkan Jokowi ke kursi Presiden RI selama 2 periode atau hampir 10 tahun adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Ulang, Megawati paling bertanggung jawab terhadap adanya ataupun tiadanya ataupun tidak adanya pelaksanaan hak angket yang berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Kegagalan pelaksanaan hak angket yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024 akan menempatkan Megawati sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Lama-lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Orasi di situ karena saya senang, maka saya orasi kan supaya buruhnya semangat. Saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebagai undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya itu. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Bagaimana cara Megawati dapat membersihkan dirinya? Mudah sebenarnya. Megawati sebagai ketua partai yang mempunyai wakil terbanyak di DPR dan MPR harus berupaya keras
agar hak angket dapat terlaksana sebelum akhir masa jabatan Jokowi 20 Oktober 2024. Kegagalan atau tiadanya atau tidak adanya pelaksanaan hak angket yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024 dengan sendirinya akan menempatkan Megawati sebagai sampah sejarah Republik Indonesia bersama sampah-sampah lainnya. Anda bebas meluapkan apa yang Anda rasakan. Marah, tidak suka dengan video ini, atau lainnya, Anda bebas mengungkapkannya. Bebas saja kok. Sekian, sampai video berikutnya. Wassalam.